Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tentunya saya membuat ini anggap aja pagi aja ya, biar yang lain semangat. Karena semangat pagi itu membuat kita bahagia ya. Makanya semuanya segala sesuatunya diawali dengan senyuman. Oke, perkenalkan nama saya adalah Abdurrahman Tuasikal. Saya biasanya dipanggil Pak Rahmat di sini. Saya selain jadi guru, saya juga diberikan mandat sebagai wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan seperti itu. Agar lebih jauh mengenal saya, tentunya ada beberapa yang nanti saya akan berikan materi kepada kalian. Ada pepatah mengatakan ya, tak kenal maka tak sayang, kan seperti itu ya. Oke, ada materi yang saya akan berikan kepada kalian semua, yaitu tentang menuju sekolah unggul. Bagaimana sih sekolah ini akan menuju sekolah unggul? Sekolah unggul itu berarti unggul dalam banyak hal, terutama adalah di bidang disiplin, karakter, kemudian juga unggul tentunya di prestasi. Kita dikenal dengan sekolah SMK bisa, siap kerja, cerdas, dan kompetitif. Itulah SMK. Kita harus berbeda dengan yang lain. Sebelum menginjak materi, saya berharap buatlah perubahan pada diri sendiri, bukan karena orang lain atau dari orang lain. Sehingga jika kamu punya pacar nantinya, kamu jadi berubah lebih baik. Jika putus, pasti kamu akan kembali seperti dulu. Makanya perubahan yang baik, yang positif itu eh, diawali dari diri sendiri atau diniatkan dari diri sendiri. Jangan karena orang lain, bukan karena orang lain. Seperti itu. Oke, perkenalkan, ini adalah biografi saya. Nama saya, kemudian tempat tanggal lahir saya ada di Malang, 18 Agustus 1990. Alamat saya sebenarnya di Kertosari. Saya sekarang tinggal di situ. Kemudian hobi saya bermain musik. Dulunya suka sulap dan juga bermain hipnosis seperti itu. Yang pengen belajar makanya jangan jauh-jauh dari saya. Nanti saya ajarin gratis seperti itu. Itu nomor HP saya, kemudian Facebook saya. Aktivitas saya selain menjadi guru, saya sebagai konselor dan juga trainer dan juga motivator dan juga seorang terapis tentunya. Kalau mau diterapis karena memang susah move on, ya, susah move on seperti itu, hubungi saya. Bisa di sekolah ataupun di rumah seperti itu. Oke, saya juga punya lembaga namanya Lembaga Net Center. Lembaga Net Center itu lembaga ya, pengembangan diri di bidang pengembangan diri sendirilah seperti itu. Halo, ada yang nyapa. Oke, kita ke materi, yaitu yang akan saya bahas adalah tentang peraturan yang pertama dan yang kedua cara menyelesaikan masalah. Kalau di bidang kesiswaan, di bidang saya, yang tentunya adalah harus bagaimana caranya menegakkan peraturan dan tata tertib sekolah. Kemudian setelah menegakkan peraturan, maka kita bisa menuju sekolah unggul. Unggul dalam apa tentunya? Unggul dalam perilaku, kedisiplinan, prestasi, dan juga unggul dalam berwirausaha. Seperti itu. Setelah kita menuju sekolah unggul, kita ke depannya kira-kira 4 tahun lah. Saya kepingin sekolah itu menjadi sekolah favorit, di mana sekolah ini akan menjadi pilihan nomor 1 di Banyuwangi. Tentu saja saya sebagai wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan, saya akan menerima kritik dan saran dari kalian semuanya, dari siswa, dari guru, dari karyawan, staf, dan semuanya, selama membuat sekolah ini menjadi lebih baik dan maju tentunya. Oke, saya juga di bidang dunia industri dan juga dunia usaha. Ini buat apa sih? Pekerjaan yang di dunia industri dan dunia usaha ini adalah saya harus menjalin kerjasama dengan instansi, hotel, bank, atau pihak-pihak terkait. Sehingga saya bisa nantinya akan pada saat PKL, ya, jadi belajar bekerja kalian nantinya akan
juga belajar bekerja. Dan pada waktu di kelas 2 itu saya akan yang menempatkan kalian dimanapun itu sesuai dengan tentunya kerajinan kalian, kedisiplinan kalian. Semakin disiplin, semakin bagus tentunya kamu akan ditempatkan di PKL ya, di perusahaan atau tempat-tempat yang baik tentunya. Kemudian yang kedua adalah penyaluran lulusan melalui bursa kerja khusus atau BKK. Jadi kalau kamu lulus nantinya, saya sudah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan, saya tinggal merekomendasikan kalian untuk menjadi karyawan. Seperti itu, menjadi yang diutamakan. Oke, kemudian di bimbingan konseling, inilah yang biasanya tempat di mana kita menyelesaikan masalah. Makanya saya berharap apapun masalahnya, kalian bisa sampaikan dimanapun itu melalui WA atau bisa selain di saya kalau di kelas 2 bisa melalui curhat di namanya Bu Aryani itu ya, gurunya yang imut-imut manis cantik gitu, namanya Bu Aryani ya, kalau memang ada masalah yang kelas 2. Tapi kalau untuk yang kelas 10 dan kelas 12 silakan konsultasikan sama saya, sama siapapun yang kamu anggap tentunya yang percaya, lebih nyaman, lebih dekat kan, seperti itu. Di bimbingan konseling itu ada beberapa jenis layanan. Yang pertama adalah layanan orientasi, kemudian layanan informasi, layanan penempatan dan penyaluran, layanan penguasaan konten, layanan konseling individual, layanan bimbingan kelompok, layanan konseling kelompok, layanan mediasi, layanan konsultasi. Ini adalah layanan-layanan yang diberikan oleh guru bimbingan konseling kepada kalian semuanya tentunya. Jika terjadi masalah apapun, kapanpun, dimanapun, silakan segera konsultasikan sebelum kalian mengambil keputusan. Karena terkadang keputusan yang kalian ambil jika pada saat emosi atau dalam keadaan kacau itu bisa sekitar 80% akan ke hal yang negatif. Sehingga pada saat kalian punya masalah, silakan konsultasikan kepada kami semua. Kemudian fungsi bimbingan konseling. Fungsi bimbingan konseling itu adalah yang pertama pemahaman. Jadi kalian dipahamkan bagaimana apakah itu permasalahan, bagaimana cara penyelesaian, kemudian cara mengantisipasi, seperti itu. Kemudian fungsi pencegahan, fungsi pengetasan, kemudian fungsi pemeliharaan dan pengembangan, dan fungsi advokasi. Itu adalah beberapa fungsi adanya di bimbingan konseling. Kemudian asas bimbingan konseling yang paling kita pegang yaitu adalah asas kerahasiaan. Makanya setiap kalian yang curhat kepada kami, tentunya rahasia itu sangat penting gitu loh. Jika memang terjadi rahasia kalian sampai keluar, berarti kalian bisa, saya yakinkan, menuntut kami selaku guru bimbingan konseling. Kemudian yang kedua ada asas kesuratkarelaan, asas keterbukaan, asas kegiatan, asas kemandirian, asas kekinian, kemudian asas kedinamisan, asas keterpaduan, asas kenormatifan, asas keahlian, asas alih tangan kasus, dan asas tudburi andayani. Jadi yang perlu kalian ketahui adalah saya pribadi, kehidupan saya pribadi, semuanya sudah saya coba. Jadi saya menjadi guru bimbingan konseling ini adalah hanya menginginkan yang terbaik untuk kalian. Oke, terima kasih. Mungkin hanya itu. Jika ada yang kurang jelas, bisa kalian tanyakan, bisa WA saya secara pribadi, ataupun nantinya pada saat ketemu saya bisa ngobrol-ngobrol seperti itu. Ya, jika ada pertanyaan. Tentunya materi ini nantinya bisa kalian unduh, bisa nanti kita akan kirim ke WA grup di siswa. Terima kasih. Jangan lupa juga tetap jaga kesehatan, makanan-makanan vitamin dan bergizi tentunya, kemudian tetap menjaga protokoler kesehatan. Semoga pandemi ini cepat
selesai dan kita bisa bertemu secara langsung. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.